Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, hari ini Bunda akan jelaskan tentang reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Ini standar kompetisinya, indikatornya. Nah, apakah itu reaksi redoks? Ada 3 konsep yang digunakan dalam mengkaji pengertian reaksi redoks. Yang pertama, konsep pengertian redoks yang didasarkan pada pelepasan dan pengikatan oksigen. Jadi yang pertama adalah redoks yang berhubungan dengan oksigen. Konsep yang kedua, pengertian reaksi redoks yang berhubungan dengan perpindahan elektron. Yang ketiga, konsep redoks yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian redoks yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen yang dikatakan reaksi oksidasi itu adalah peristiwa bereaksinya suatu zat dengan oksigen atau reaksi pengikatan oksigen atau penangkapan oksigen itu disebut dengan oksidasi. Sementara reaksi reduksi adalah proses pelepasan oksigen. Kalau mengikat namanya oksidasi, kalau melepas itu namanya reduksi. Itu konsep redoks yang pertama. Kita lihat contoh dari reaksi redoks. Besi Fe, ini menangkap oksigen atau mengikat oksigen menjadi Fe2O3. Maka konsep ini disebut dengan oksidasi. Reaksi pengikatan oksigen. Tadinya Fe sendiri, unsur bebas, berikatan dengan oksigen, menghasilkan Fe2O3, maka disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian contoh yang kedua, Mn bereaksi dengan oksigen menghasilkan MnO. Ini disebut dengan reaksi oksidasi. Sementara reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. KClO3 jika dilepas menjadi KCl tambah O2, maka ini disebut dengan reaksi reduksi. Nah, konsep yang kedua, pengertian redoks yang berdasarkan pada perpindahan elektron. Yang dikatakan oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Kalau tadi oksidasi menangkap oksigen, di sini oksidasi adalah melepas elektron. Sebaliknya, reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau penerimaan elektron. Nah, ini contohnya, Cu melepas 2 elektron menghasilkan Cu2 positif. Ini disebut dengan peristiwa oksidasi. Pada pelajaran pembentukan ikatan, Ananda sudah pernah belajar reaksi pelepasan elektron. Ketika dia akan membentuk ikatan ion, maka ada unsur yang melepas elektron, ada yang menangkap elektron. Nah, ini dia. Ini yang melepas elektron namanya oksidasi. Sementara unsur yang menangkap O2 ini netral, menangkap elektron menjadi bermuatan negatif 2. Ini reduksi. Cl tadinya ini tidak punya muatan netral, menangkap elektron menjadi Cl negatif 1. Jumlahnya 2. Ini disebut dengan reduksi. Jadi sebenarnya Anda sudah pernah belajar pelepasan dan penangkapan elektron ketika belajar ikatan. Yang disebut melepas elektron itu adalah oksidasi, menangkap elektron adalah reduksi. Kemudian konsep yang ketiga, redoks yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Apakah itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi yaitu angka atau bilangan yang menyatakan banyaknya elektron yang dilepas maupun diterima oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Jadi setiap atom mempunyai muatan yang disebut dengan bilangan oksidasi. Bilok bisa bertanda positif jika atom melepas elektron,
dan akan bertanda negatif jika dia menerima elektron. Jadi kita pelajari konsep yang ketiga yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Nah, untuk memudahkan mencari konsep yang ketiga ini, kita lihat dulu bagaimanakah cara menentukan bilok. Ada beberapa ketentuan menentukan bilok. Yang pertama, bilok unsur-unsur bebas adalah 0. Seperti ini neon, ini bebas artinya tidak berikatan. H2 ini diatomik, yang unsur-unsur diatomik. H2, O2, Cl2 ini juga yang tetraatomik. Nah, ini adalah biloknya 0. Ini unsur bebas, biloknya adalah 0. Ingat Ananda, unsur-unsur bebas diatomik atau dipoliatomik ini adalah P4 tetraatomik, oktaatomik. Ini adalah biloknya 0, disebut dengan unsur bebas. Kemudian bilangan oksidasi untuk ion yang monoatom sama dengan muatannya nih Na positif 1, maka biloknya ya juga 1 positif. Mg muatannya positif 2, maka biloknya 2 positif. Biloknya 2 positif. Yang berikutnya, jumlah bilok untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Yaitu misalnya dalam H2SO4, jumlah bilok H, jumlah bilok S, jumlah bilok O itu sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, jika dia atom membentuk ion poliatom, biloknya sama dengan muatannya. OH negatif, maka muatannya adalah -1. Jumlah bilok O tambah jumlah bilok H sama dengan -1 kalau dia ion poliatom. Bilok unsur golongan 1A dalam senyawa adalah positif 1. Golongan 1A positif 1. 2A positif 2. Contohnya, KCl, K di sini biloknya positif 1. MgSO4, Mg biloknya positif 2. Nah, ini bilok golongan 7A dalam senyawa, dia bermuatan -1. Nah, contoh Cl dalam HCl, MgCl, FeCl, Cl-nya dalam -1. Kecuali dia dalam senyawa asam oksihalida. Nanti kita jelaskan asam oksihalida, bilok untuk golongan 7A bermuatan positif. Kemudian yang berikutnya bilok oksigen adalah -2. Untuk hidrogen dalam senyawa normal biasanya positif 1 kecuali dalam hidrida. Hidrida itu senyawa hidrogen dengan logam. Natrium hidrida, kalsium hidrida ini muatannya -1. Kalau dalam senyawa normal, dalam H2O, dalam NH3 hanya bermuatan positif 1. Bilok oksigen dalam senyawa adalah -2 kecuali dalam peroksida. Dia bisa -1 atau dengan fluor bisa bermuatan positif 2. Tapi biasanya yang kita pelajari adalah yang normal. Bilok oksigen pada umumnya adalah -2. Kita lihat contoh mana oksidasi, mana reduksi. Fe tadi unsur bebas biloknya 0. Di sini FeCl2 dalam senyawa, Fe muatannya positif 2 di sini. Nah, kalau kita ionkan ini, Fe bermuatan positif 2, FeCl2 diionisasi Fe positif 2, Cl-nya -1 di sini. Maka Fe berubah dari 0 menjadi positif 2, maka disebut dengan oksidasi. Sementara H di sini positif 1, di sini 0. Positif 1 menjadi 0 mengalami pengurangan, disebut dengan reduksi. Tadi kan H ya. Unsur H pada senyawa normal bermuatan positif 1. Di sini unsur bebas diatomik 0. Positif 1 menjadi 0. Maka dia mengalami pengurangan, disebut dengan reduksi. Nah, Fe yang mengalami oksidasi tadi disebut dengan reduktor. Reduktor mengalami oksidasi. Nah, HCl adalah oksidator. Oksidator mengalami reduksi. Ingat.
Kemudian kita lihat contoh soal. Berapakah bilangan oksidasi dari Cr dalam senyawa K2Cr2O7? Kita tahu tadi ini senyawa. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa tadi ya, ketentuan yang nomor berapa itu? Adalah sama dengan 0. Nah ini, jumlah bilok untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Jadi kita perhatikan tadi ya. K2Cr2O7 ini jumlah biloknya semuanya 0. Di sini ada K. Jumlahnya 2. 2 bilangan oksidasi K ditambah 2 bilangan oksidasi dari Cr tambah 7 bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, K tadi golongan 1A. K adalah positif 1. Cr tadi yang ditanya 2 kali bilok Cr. Nih kita tanya ya. Kemudian untuk O jumlahnya 7 kali bilok O. Nah, tadi ini O adalah biloknya min 2 kan, min 2 ya. 2 kali 1 2. Ini BR-nya 2. 7 kali min 2 adalah min 14. 2 CR yang mau ditanya kita pindah ke kanan. Positif 2 menjadi min 2. Min 14 menjadi positif 14. Min 2 tambah 14 menjadi positif 12. Maka bilok CR-nya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah ini ya. Sama dengan 6 bilok dari K2Cr2O7. Nah ini contoh soal juga bagaimana menentukan reaksi reduksinya, mana yang mengalami oksidasi, mana reduktor, mana oksidator. Kita perhatikan. Al adalah biloknya 0 karena unsur bebas. Al di sebelah kanan muatannya positif 3. Nih, positif 3. Nih, Al2O3 berarti Al-nya positif 3. 0 positif 3 dia bertambah maka reaksi oksidasi. Sementara Fe di sini bermuatan positif 3. Nah, di sini 0 mengalami pengurangan bilok. Positif 3 menjadi 0 berkurang maka disebut dengan reduksi. Al mengalami oksidasi maka Al disebut dengan reduktor. Fe2O3 mengalami reduksi, Fe2O3 disebut dengan oksidator. Ini hasil oksidasi, yang Fe ini hasil dari reduksi. Demikian penjelasan dari Bunda, semoga Ananda mudah memahaminya. Jika ada pertanyaan, Ananda bisa WA ke Bunda. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.